الحمد لله الذي أرسل على رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin para sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita telah ringan merangkak dengan tubuh untuk melangkah kaki ke dalam rumah Allah yang di masjid yang kita muliakan. Selanjutnya salawat dan salam mari kita kirimkan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan biasa kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya kepada al sahabat beliau sekalian dan juga kepada tabi'in dan juga kepada tabi'in, ulama yang mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Selanjutnya penghormatan yang Allah Tuhan muliakan kepada imam masjid besar pesangan. Selanjutnya kepada seluruh panitia masjid, mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sehat badan, sehat pikiran. Mudah-mudahan mampu untuk memikirkan tentang kemakmuran masjid yang ada di tengah-tengah kota kita ini. Selanjutnya yang saya muliakan kepada seluruh tungku-tungku, abu, abadi dan lain sebagainya, cerdik pandai yang ada beberapa desa sekitarnya. Selanjutnya kepada urung si-urung tuan selaku urung duha yang kate mudip di dunia dan saja lepun rasa dan lepun nekalan di dunianya. Mudah-mudahan urung wujud ke suri tuladan yang insyaallah menjadi pedoman bagi kami-kami yang muda-mudi ini. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita pada hari ini yang telah Tuhan sudah pada hari ke-16 daripada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Salman Al-Farisi, yakni penggalan hadisnya yakni awwaluhu rahmatun wa awsaluhu maghfiratun wa idkhul minan nar. Yakni di awal bulan suci Ramadan, yang mana bulan awal yakni 10 yang pertama, dan di sini kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukti banyak masih ramai orang-orang di menasah-menasah di dalam masjid-masjid di surau. Mereka penuh safnya di 10 bulan Ramadan yang pertama. Kenapa demikian? Memang mengharapkan rahmat turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsaluhu miratun, pertengahan yang kedua 11 sampai 20, maka janji Rasulullah di sini akan mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada insan-insan baru berpuasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi para manusia sudah mulai kurang sahnya
sudah mulai kurang orangnya di dalam masjid. Kenapa demikian? Karena mungkin kita mau terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu maw'iduhu minan nar. Dan di akhir bulan Ramadan, yakni 21 sampai habis bulan Ramadan ini, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yakni itu minan nar, terlepas daripada api neraka. Dan bukti banyak orang-orang yang tidak ingin lepas daripada api neraka. Buktinya adalah manusia sudah mulai kurang terus di masjid kita hitung orangnya, di menasah-menasah, apalagi Quran itu pun sudah mulai berkurang pada 10 yang terakhir. Kenapa demikian? Karena kita adalah umat manusia, umat Muhammad, tidak mau terlepas daripada api neraka. Maka inilah pesan daripada Rasulullah SAW. Mari kita lihat ini daripada awal juga bulan Ramadan dan juga di akhir bulan Ramadan itu sendiri. Tapi hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, bukan dalam hikmah tentang masalah bulan puasa, bulan Ramadan yang ingin khatib bicarakan. Yang ingin khatib bicarakan pada hari ini adalah tentang kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal, insyaallah selalu senantiasa kita hidup di dunia ini dekat kepadanya, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah maka bertawakallah kamu sekalian jika kamu ini orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku iman Allah, kalau kita mengaku iman kepada Rasulullah, iman kepada rukun iman, maka kita mesti bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Dari apa Allah cukupkan? Dari belanjanya, daripada hartanya, daripada kehidupan dunia ini. Allah cukupkan semuanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul umama fil musim. Kata Rasulullah, aku melihat, kata Rasulullah, pada satu musim, yakni banyak umat-umat. Ra'aitul ummati qad mala'u sahal wal jibal. Sungguh umat-umatku sudah mulai memenuhi dataran-dataran rendah, wal jibal, dan bukit-bukit. Sudah ramai orang-orang yang terdapat di bukit, di dataran rendah. Ketika itu fa'ajabtani, kata Rasulullah, maka ketika itu Rasulullah mengatakan, mengherankan akan aku karena umatku begitu banyak, kata Rasulullah. Wahai aku dan kelakuan mereka itu. Kemudian sahabat bertanya, faqila ya Rasulullah, aradita, apakah engkau kepada umatmu yang begitu banyak sudah memenuhi dataran rendah dan dataran tinggi? Kemudian Rasulullah berkata, na'am, benar. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, wa ma'ahaulai sab'una alfa yadkhulul jannah, dan beserta mereka itu semua, yaitu ada 70.000 manusia yadkhulul jannah, yang mereka itu masuk ke dalam surga Allah bi ghairi hisab, dengan tiada ada perhitungan sama sekali. Mereka lewat begitu saja, di tiang sirat tidak mereka lalui, tapi langsung dapat sampai kepada pintu surga Allah. 70 meter. Begitu yang sedikit dibandingkan kita ini begitu banyak. Kemudian ada sahabat yang bertanya lagi, wahai man ya Rasulullah, mereka itu siapa wahai Rasulullah? Dan juga Rasulullah mengatakan,
Qala alladziina la yarjuna wa la yatatayyaruna wa la yastasraquna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang-orang yang tidak menggantungkan diri kepada selain Allah dan tidak terheran-heran kepada yang bisa terbang di atas awan, dan orang-orang yang tidak mengatakan satu azimat ataupun satu kebal dan lain sebagainya sebagai penolak mudarat dalam kehidupannya. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, itulah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah, berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan masuk di dalam umat-umat 70.000 golongan ini yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian ada sahabat Rasulullah yang di samping Rasulullah ketika itu bertanya, memohon minta kepada Rasul, ya Rasul, doakan kepada aku ini. Kata Aisyah, apa kata beliau? Doakan kepadaku ya Rasulullah supaya aku ini dimasukkan ke dalam manusia-manusia yang 70.000 tanpa hisab masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Maka ya Allah ya Rabbi, jadikan Aisyah ini adalah termasuk daripada yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Maka Allah mengabulkannya. Ketika itu sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, aku ingin seperti yang didoakan kepada Aisyah. Kemudian Rasulullah menjawab, sudah memada, sudah didahului oleh Aisyah, maka tidak ada yang lain selain Aisyah dan orang-orang yang 70.000 golongan itu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri hanya dengan sebenar-benarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawakkaltu 'ala Allah." Barang siapa yang bertawakal, kalau kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka yarzuqullahu, Allah akan beri rezeki kepadanya. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana rezeki yang diberikan kepada burung-burung. Tahu nasi masan yang terbang ketika pagi mencari makan dalam perut kosong. Kemudian ketika pulang nanti mereka ditolak penuh perutnya dalam keadaan kenyang. Itulah ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah, akan diberikan oleh Allah yang rezeki tanpa terduga-duga, bagaikan burung yang terbang ketika paginya mencari makan dalam perut kosong, dan ketika pulang di sore hari mereka semua sudah kenyang dalam perutnya. Maka inilah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama bertawakal kepadanya. Jangan kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mesti terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayakah yang diberikan oleh Allah, miskinkah yang diberikan oleh Allah, maka kita mesti terima dengan lapang dada, karena itulah maksud daripada Allah yang sebenar-benarnya. Itulah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Miskin, kaya, apa dan lain sebagainya, itu Allah sudah menentukannya kepada hamba-hambanya yang mulia ini. Jangan berkecil hati, jangan berontak hati kita mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa demikian? Pada suatu hari ada satu sejarah, yakni seorang pemuda naik ke suatu bukit, kemudian tiba-tiba tidur di salah satu pokok kayu yang sangat besar. Pada geriuh kaya rayanya, tiba-tiba tergagap pemandangan yang cukup luar biasa di atas awan. Kemudian dilihatnya pohon yang rindang itu berbuah kecil-kecil, yakni dia bahasa kamu ini pohon ceradi. Pohon ceradi bubut-bubut, bak cukup raya, tapi pohon itu bubut-bubut. Kemudian pemuda tadi melihat di samping pohon tersebut ada satu batang labu yang pohonnya kecil tapi buahnya besar-besar. Kemudian dia bergumam di dalam hatinya, Allah ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Pohon labu yang Allah ciptakan bentuknya kecil tapi buahnya besar. Akan tetapi sebaliknya pohon ini, pohon yang sangat besar dan rindang, buahnya kecil-kecil. Allah tidak adil.
Kemudian lalu beberapa saat datanglah burung-burung untuk makan buah-buah kecil yang ada di atas pepohonan tadi. Kemudian cicim-cicim gunung pali diperut dengan dipajuk-pajuk makanan. Rendah sini dua adik tiba-tiba adik ibok hidung burung yang dibunuh dipakainya. Wadah kok jalan di keluar dan kok hidung punya. Dikejut beberapa dari dengarnya. Bangga bok ubud bok raya kuno yang terjadi bok hidung punya. Kemudian si pemuda ini mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah ini adil, Allah ini adil, Allah ini sangat-sangat adil. Kenapa demikian? Seandainya buah pohon kayu ini dijadikan oleh Allah besar-besar, maka muka aku ini sudah remuk, muka lumyo hangalum bali, remboknya cukup raya. Maka Allah sangat adil, Allah tahu apa yang telah Allah ciptakan terhadap kita semua ini. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah. Asa an syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan kita memikirkan mungkin kita membenci seseorang, membenci sesuatu perkara, padahal itulah yang terbaik buat kita semua. Wa asa an tuhibbu syai'an, mungkin kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu perkara, tetapi itulah yang buruk buat kita semua. Maka perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan kita berprasangka buruk kepadanya. Mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada silap dan salah Allah menjadikan kita semua ini. Dalam suatu kitab dijelaskan bahwa ada seorang salih dalam kitab dijelaskan beliau punya harta, kambing, ayam, ternak unta dan lain sebagainya. Dia tinggal di dalam satu kampung. Tiba-tiba ketika paginya dilapor oleh orang-orang kampung tersebut kepada dia. Apa yang dia lapor? Yang mereka lapor kepadanya bahwa unggasnya, ayam-ayam ternaknya sudah diambil oleh maling. Kemudian ketika itu si orang salih ini mengatakan, baik, bagus, itulah yang baik kepadamu, kata dia. Kemudian keesokan paginya juga dilapor oleh orang-orang kampung ketika itu, wahai sahabat kami, bahwa kambing, biri-biri, macam-macam ternakmu yang sejenis biri-biri itu sudah diambil oleh pencuri. Maka beliau pun mengatakan, bagus, itulah pilihan Allah kepadaku. Hal yang ketiga dilaporkan kepadanya bahwa unta-untanya sudah hilang, diambil oleh maling. Maka dia juga mengatakan, bagus, itulah pilihan Allah yang terbaik kepadaku. Orang kampung heran melihat dirinya, apakah orang salih ini sudah hilang? Tidak, beliau tidak hilang, tetapi itulah hakikat tawakal kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah, yang diambil oleh Allah, itulah kebaikan kepadanya. Tidak lama kemudian datanglah beberapa kelompok pasukan yang menyerang kampung ini, yang menyerang habis-habisan. Seluruh penduduk ditawan, seluruh rumah-rumah dibakar. Yang tinggal hanya satu rumah. Rumah siapa itu? Itulah rumah orang yang saleh ini. Kenapa tidak dibakar? Kenapa orang saleh ini tidak ditawan? Karena mereka penjahat-penjahat ini menyangka bahwa rumah ini tidak ada penghuninya, tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Kandang-kandang semua kosong, ayam ternak hilang, tidak ada, onta-onta pun tidak ada. Mereka menganggap bahwa ini adalah rumah kosong, tidak ada penghuninya. Maka mereka tinggalkan, mereka tidak membakarnya, mereka tidak mengambil orangnya. Tinggallah orang yang saleh ini sendirian di kampung itu. Yang lain habis semua dibakar. Itulah kunci tawakal kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak silap, tidak salah. Itulah kebaikan kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita bertawakal kepadanya dengan cara memperbanyak amal-amal salih kepadanya.
baik itu bersedekah. Karena apalagi masjid kita ini, masjid yang sedang membangun besar-besaran, mari kita infakkan harta-harta kita. Karena harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan tidak akan habis begitu saja. Bahkan Allah janji dalam Al-Quran akan bertambah-tambah harta yang ada pada kita yang kita berikan kepada tempat-tempat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yaf'al, barang siapa yang memberikan satu kebaikan, wa man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha, barang siapa yang memberikan satu kebaikan maka Allah ganti 10 kebaikan yang lain. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Maka kita tingkatkan bersedekah, berinfak, berwakaf dan lain sebagainya. Apalagi ini adalah rumah Allah yang sangat menentukannya untuk kita bersedekah. Bukan hanya tumpu berceramah, tumpu ustaz-ustaz pun mesti bersedekah. Selain bersedekah, berinfak ilmu, tapi mereka mesti berinfak juga harta-harta yang mereka punya. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita kerjakan kebaikan di dunia ini, insyaallah Allah balas baik di dunia itu sendiri maupun di akhirat sana. Wallahu a'lam.